Halo Sobat Rekbook, salam literasi. Selamat datang di podcast kami, podcast Rekbook tentunya. Bersama aku Velgi. Dan hari ini pastinya gak sendirian, karena hari ini kami mengundang salah satu penulis dari Rekbook. Bisa dibilang penulis, bisa dibilang wartawan juga. Siapa lagi kalau bukan Mas Hafidul Ulum. Selamat datang Mas. Selamat datang. Ketemu lagi setelah kemarin, mungkin teman-teman ada yang belum tahu di sini kalau kita tuh sempat satu stage nih dalam acara di bulan lalu kemarin, nih bulan Juli ya kalau nggak salah ya, akhir Juli kemarin, dalam rangka bedah buku sekaligus launching buku yang berjudul Kenapa Layangan Itu Harus Putus nih. Kebetulan Mas Ulum ini adalah penulisnya juga ya, bersama Mas Tio. Nah sekarang teman-teman kita sambil akan mendengar nih obrolan ya, pastinya kisah-kisah inspiratif dan juga tentang buku ya pastinya. Nah kita langsung saja nih, kita berkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Mas Ulum, silakan Mas. Boleh dong, kita ingin kenal latar belakang Mas. Boleh diceritakan juga misalnya kelahiran, pokoknya perjalanan Mas lah ya. Jalanan menulisan sebenarnya. Ya. Saya sendiri, nama saya Hafidul Ulum. Hafidul Ulum itu bahasa Arab lah ya. Hafid itu penghafal atau penjaga. Ulum itu ilmu-ilmu. Jadi berat ini namanya, ini penghafal ilmu. Betul. Penghafal ilmu-ilmu. Jadi semuanya ilmu kita hafal. Doa orang tua ya Mas. Saya asli Lamongan. Lamongan. Tangannya almarhum Amrozi itu. Kalau orang-orang ngerti Pembali, nah itu rumahnya dekat kampung saya ya. Kita di Pantura, di Sunan Derajat. Kalau orang lewat Pantura lah itu dekat ya. Kita dekat laut lah ya, Lamongan. Kemudian saya ketika SMA mondok di Bondowoso. Nah, untuk perjalanan kepenulisan dan literasi saya ya, itu sebenarnya dimulai dari pesantren. Jadi mungkin saya tidak bisa menjadi penulis ya kalau seandainya saya nggak di pesantren ya, karena waktu itu di kampung ya mungkin semangatnya belajar kurang ya, sekedar sekolah saja. Nah ketika saya masuk pesantren di usia SMA itu ya, di Bondowoso, Alislah Bondowoso ya, di lereng Gunung Patirana ya. Bondowoso itu kan kota di tapal kuda yang diapit oleh situ Bondo, Banyuwangi sama Jember. Nah, itu bersejarah tuh kayaknya, daerah bersejarah. Jadi ini harus saya ceritakan karena disitulah kemudian wawasan saya tentang literasi terbuka. Karena waktu itu saya lihat senior saya itu bacaannya luar biasa. Mereka itu karena di pesantren ya, selain kita buku-buku Arab, senior saya itu memang hobi membaca. Jadi bukunya tebal-tebal banget, di lemari itu penuh dengan buku. Dan saya sebagai santri baru itu terinspirasi, luar biasa senior ini. Nah dari situlah saya kemudian ketika punya uang, saya beli buku. Saya itu membeli buku pertama, saya masih ingat di Surabaya itu. Dan masih disimpan dengan baik. Ada kayaknya, judulnya ini buku Islam ya, Islam ya. Judulnya Halal Haram Dalam Islam. Itu karangan Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi yang tahun lalu meninggal. Awal tahun ya meninggal, itu ulama besar itu. Nah itu buku pertama yang saya baca, buku bacaannya. Dan itu buku lumayan tebal soal halal haram dalam Islam. Dari situ kemudian saya terpacu untuk banyak membaca. Di mana-mana saya harus membawa buku lah waktu itu, selain buku pelajaran ya soal bahasa Arab dan sebagainya. Kemudian di akhir-akhir saya di pesantren, saya itu mulai menulis. Jadi saya mulai menulis itu sebenarnya di pesantren. Jadi sebenarnya nggak ada yang mau ngajarin saya. Saya terinspirasi dari buku-buku, kok bisa orang menulis buku ini ya. Nah waktu itu kayaknya tahun 2003-2004 ya. Awal-awal itu saya menulis. Itu saya menulisnya itu dari kertas-kertas bekas itu saya kumpulin. Saya tulis di belakang asrama waktu itu, saya nulis soal jomblo waktu itu. Ya saya kan masih muda kan. Jadi maksudnya puisi kah atau enggak? Waktu itu semacam buku aja. Diary gitu ya. Soal ya buku sebenarnya ya bukan kumpulan tulisan ya, buku tuh lah ya soal jomblo, pengen bedah soal jomblo waktu itu karena merasa sudah banyak membaca buku ya, mencoba menulis
Sampai kemudian saya lulus dari pesantren itu naskah itu belum selesai tak lanjutin. Kemudian ketika kuliah tak selesaikan dan tak cetak, tak kirim ke penerbit, tapi belum jodoh dan belum diterima di penerbit Jogja waktu itu. Nah, kemudian karena nggak diterima, nggak tahu naskah itu kemana. Kemudian saya mau mencoba menulis lagi soal leadership menggabungkan antara kepemimpinan Islam sama ini psikologi terapan gitu kan, karena waktu itu udah mulai juga senang membaca psikologi terapan ya, soal buku-buku pengembangan diri. Saya senang waktu itu karena saya waktu itu kuliahnya di pendidikan bahasa Arab Mas. Saya lebih banyak membaca buku-buku pendidikan. Nah, itu saya kemudian membaca buku soal kepemimpinan dan tak padukan. Tapi waktu itu sudah 90 lebih halaman. Terus saya nggak sampai tuntas. Saya kemudian sudah masuk ke dunia jurnalistik sehingga naskah itu terbengkalai dan hilang entah kemana lagi-lagi ya. Dan selain nulis itu, saya juga waktu itu nulis opini, rajin nulis opini waktu itu di Jawa Pos itu, koran Jawa Pos itu ada Prokon Aktivis namanya, itu untuk mahasiswa. Saya itu nulis kayaknya hampir 100 kali dan itu tidak pernah dimuat. Tapi nggak ngerti kemudian tiba-tiba saya berjodoh dan menjadi wartawan di Jawa Pos ini kan. Padahal saya tulisan saya nggak pernah dimuat di Jawa Pos. Malah ada satu tulisan waktu saya selain mahasiswa jadi guru, itu juga soal pendidikan, itu dimuat di koran lain waktu itu, tapi nggak di Jawa Pos. Tapi Jawa Pos nggak pernah dimuat, tapi kok tiba-tiba kemudian saya menjadi wartawan Jawa Pos. Ya, iya. Mas. Sampai Mas itu berulang kali mencoba. Mungkin Jawa Pos melihat kegigihan ya untuk mencoba ya. Mungkin karena saya ini ya, karena kelemahan saya mungkin nggak ada mentor yang waktu itu. Nah, itu yang tadi mau saya tanyakan. Karena menulis Mas berapa kali coba, apakah Mas ada mentorship atau mencoba untuk sebelum berani mengirim, coba kasih lihat orang terdekat untuk membaca atau bagaimana? Waktu itu mungkin kelemahan saya, waktu itu nggak ada mentor khusus. Paling tanya-tanya penulis lain ketika ada acara seminar dan sebagainya. Jadi nggak ada mentor khusus yang itu yang. Dan waktu itu saya memang kuliahnya di Sidoarjo ya, yang itu memang dari sisi lingkungan akademiknya kurang lah ya, karena Sidoarjo itu kota industri ya. Banyak kuliah yang mahasiswa kuliah yang hanya untuk kejar karir saja kan, karena dia udah punya pekerjaan. Jadi ketika kita kuliah dan tidak ada pekerjaan, kayaknya dianggap udah banyak uang. Waktu itu seperti itu. Walaupun saya aktif ngajar, saya aktif jadi aktivis, aktif nulis waktu itu kan. Ya itu tadi untuk mengembangkan diri kan. Dan saya jadi wartawan tadi. Nah, ketika jadi wartawan itu saya juga mungkin agak, karena mungkin kesibukan ya, sehingga membaca itu agak kurang. Tapi ketika tahun 2013-14an saya bangkit lagi untuk membaca kan, banyak membaca. Terutama waktu itu saya ingat membaca buku-buku cerita silat. Itu senang sekali. Background sejarah, kemudian silat, itu yang membangkitkan imajinasi. Luar biasa. Kemudian buku-buku sastra, bukunya Pram dan sebagainya, buku-buku sastra itu akhirnya saya banyak membaca. 2014 itu saya mulai menulis lah itu. Yang sekarang diterbitkan Redbook itu, Mat Karen itu. Mat Karen itu novel Mat Karen itu. Itu lumayan panjang, lumayan lama saya tulis. Jadi 2013-2014 itu saya mulai menulis. Dan itu memang ya penuh haru biru lah. Menulis itu kan nggak gampang. Jadi dari 13-14 itu saya memulai menulis menggunakan laptop saya kecil waktu itu, HP waktu itu. Masih ingat sekali. Masih ingat. Ya. Habis itu kemudian laptopnya rusak. Jadi terhambat penulisannya. Lah, laptop rusak nggak bisa ngelojit. Kemudian waktu itu mulai punya HP yang agak bagus. Itu saya kemudian nulisin pakai HP. Luar biasa. Segala cara dicoba, padahal mungkin nulis lewat HP tuh kurang ini ya, kurang greget ya. Waktu itu masih di Surabaya saya. 14-15 di Surabaya. Kemudian itu belum tuntas itu, lama banget itu. Kemudian 2016 saya pindah ke Jakarta, liputan di Jakarta. Itu kemudian laptop yang rusak itu saya servis, akhirnya bisa. Nah, dari laptop itu kemudian saya melanjutkan naskah Mat Karen itu di laptop itu. Kemudian 2017 ketika Pilkada DKI Jakarta dan waktu itu putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ya, itu saya liputan di dekat rumah Bu Megawati di Kebagusan. Nah, ketika rehat saya sholat di musola dekat situ.
tas saya taruh di belakang. Nah setelah sholat hilang itu tas itu. Udah feeling semuanya hilang itu. Laptop saya, jaket saya semuanya hilang. Ada aja. Nah untungnya file itu sudah saya kirim ke email. Oke, kirim ke email Email saya. Email. Jadi waktu ketika itu hilang, udah di backup ya. di backup. Iya. Kemudian jaga-jaga. karena senior saya waktu itu di kantor ngerti laptop saya hilang, saya minjemin laptop dia. Selain tak buat tulis berita, laptop ini tak buat nuntasin naskah itu. Naskah itu tuntas ketika 2017-2018. Selesai itu naskah itu dengan laptop pinjaman itu. Oke. Nah kemudian lama kan, itu tak kirim ke beberapa penerbit, nggak diterima sebagainya. Kemudian saya sebelum pandemi ya waktu itu, kayaknya 2019 mulai mau 2020 itu kemudian saya kenal sama Rekbook melalui Mas Tio. Karena waktu itu sebenarnya saya lebih dulu sebenarnya memulai menjadi penulis itu lebih dulu, cuma Mas Tio ternyata bukunya lebih dulu diterbitkan. Waktu itu kita kan liputan bareng, kemudian Mas Tio menulis tentang Teror Mata itu yang kemudian diterbit itu. Nah, Teror Mata itu ya juga saya terlibat di situ karena waktu itu Mas Tio ini selalu diskusi sama saya soal itu, soal kegundahannya, soal kekhawatirannya dengan buku ini. Bahkan waktu itu siapa yang bisa ngedit ya ini kan, mau dikasihkan ke penulis senior yang lain, nggak ada mau, khawatir karena di situ banyak ini kan, banyak menyebutkan tokoh-tokoh walaupun fiktif tapi tokoh-tokoh yang sebenarnya sangat nyata gitu kan. Khawatir aja ketika ngedit ini diperkarakan secara hukum. Akhirnya kemudian Mas Tio ngomong, gimana Mas, samain aja gitu kan. Ya udahlah ini. Akhirnya saya yang menjadi editor utamanya gitu. Editor pertamanya yang sebelumnya, kemudian ada editor kedua itu. Saya edit lah ini Teror Mata itu, kemudian endingnya saya kasih beberapa cerita tambahan. Ini kemudian akhirnya diterbitkan di Rekbook seperti itu. Nah, dari situ kemudian saya juga akhirnya ngomong kan sama Tio dan kemudian sampaikan ke Bu Retno kalau saya punya naskah juga yang belum terbit, yaitu naskah tentang Mat Karen itu soal perjuangan TKI di Malaysia. Bu Retno kok tertarik. Apalagi waktu itu Bu Retno sempat kenalan sama TKI Hong Kong kalau nggak salah, yang itu sedikit banyak Bu Retno mendapatkan gambaran lah bagaimana perjuangan itu, kemudian tertarik lah itu. Nah saya serahkan lah naskah itu, dibacalah sama Bu Retno. Setelah dibaca kemudian saya disuruh menambahin detail-detailnya, dan banyak juga yang kisah-kisah yang tak buang aja biar nggak terlalu tebal, tapi detail-detail dan deskripsinya tambahin. Akhirnya kemudian 2020 ya. Kemudian novel Mat Karen itu akhirnya terbit. Akhirnya terbit dan itu sangat membantu saya luar biasa. Baik dari sisi saya semangat saya menulis. Nah, itu dia. Dari sisi saya ekonomi juga saya terbantu karena pas waktu itu awal-awal pandemi. Karena Rekbook ini kan pas pandemi beat gitu ya, brand itu termasuk luar biasa. Berani. Jadi Rekbook ini spesial, terbit kecil, belum lama, yang berusaha untuk eksis dan bersaing dengan penerbit yang lain, tapi memberikan kepada penulisnya itu kesempatan, keuntungan yang luar biasa sebenarnya, yang penawarannya tidak diberikan penerbit yang lain. Begitu. Nah itu yang kemudian sangat membantu ekonomi keluarga waktu itu. Pandemi yang luar biasa 2020 waktu itu. Saya sangat bersyukur kemudian ketika kerjasama dengan Rekbook. Dan sampai sekarang kan sangat luar biasa kan, kemudian kemarin sampai launching beda buku ya. Ya kemarin itu bisa dibilang acara kedua Rekbook ya Mas ya, yang menarik antusias tamu-tamu itu. Menurut kami mereka senang gitu ya untuk datang dan bisa menyimak bedah buku sekaligus talk show ya, bisa dibilang gitu. 100 orang Mas, 100 orang lebih. Terus juga senang sekali bisa, kemarin ada buku-buku yang dibagi-bagi juga kebetulan ke para peserta. Jadi harapannya mereka juga sekarang sudah baca-baca, mungkin mereka bisa dapat insight gitu ya. Tapi Mas Ulum, aku penasaran nih ya. Jadi semangat menulis Mas itu luar biasa banget. Karena mungkin mentalnya tuh akan berbeda ya. Mas kan gen millennials,
Iya. Aku atau saya nih Gen Z nih ya. Jadi mungkin ada perbedaan mental di situ. Ada yang ketika menghadapi kegagalan atau hambatan tuh itu mempengaruhi semangat untuk menulis ya kan. Kayak yaudah deh, ntar dulu aja gitu. Akhirnya pending belum tentu jadi. Nah, Mas bisa semangat seperti itu sebenarnya pas menulis tuh apa sih yang pingin dikejar gitu, dicapai? Maksudnya pasti ada value. Penulisan ini harus jadi misalnya karena ini mau disampaikan ke masyarakat bahwa misalnya ada sesuatu yang harus orang tuh tahu atau mau memberikan pandangan baru gitu Mas. Khususnya novel pertama itu Mat Karen ya. Buku yang diterbitkan ya. Mat Karen, kemudian akhirnya saya sekarang kalau di total itu menulis dengan nama saya sendiri itu 7 buku udah. Total sampai buku, tahun ini ya. Baik diterbitkan di buku kemudian diterbitkan penerbit yang lain. Ya. Buku. Jadi sebenarnya motif saya tuh menulis itu bagi saya menulis itu cara saya belajar ya. Dengan menulis saya bisa belajar banyak kan. Baik itu memahami karakter orang, kalau buku Layangan Putus ini memahami karakter cerita orang yang mengharu biru yang luar biasa. Kalau menulis buku yang mungkin agak ilmiah kita atau ilmiah populer itu kita banyak membaca buku yang lain yang menjadi referensi kita. Kalau kita menulis cerpen kita akan belajar tentang berimajinasi, merangkai cerita dari pengalaman kita, mencampurkan dengan imajinasi kita, kemudian kita membentuk sebuah cerita yang unik lah, yang itu adalah perpaduan dari pengalaman hidup kita, cerita di sekitar kita. Dan kalau saya sebagai wartawan menulis cerpen dan novel itu sebuah kemewahan, karena ketika sebuah informasi tidak bisa kita tulis sebagai berita karena mungkin itu tidak berbahaya atau sangat vulgar, itu kita bisa membentuknya menjadi sebuah cerita fiksi yang itu kita bisa longgar untuk mempermainkan kata-kata, kemudian mengembangkan sebuah cerita yang bisa menohok, bisa mencaci maki seorang penguasa atau penegak hukum itu melalui cerita itu yang itu agak aman dari sisi menjeratan hukum. Nah itu yang saya sendiri senang di situ, karena bisa, kalau mungkin media atau berita itu terbatas untuk ini, ya kita bisa melalui sastra untuk mengkritik penguasa seperti itu. Jadi seperti media ya untuk menyalurkan buah pikiran kita ke dalam tulisan gitu. Apalagi ketemunya sama Rekbook ya. Kebetulan Rekbook fokus ya Mas sama Rekbook fokus hal-hal hukum ya? Politik hukum dan sebagainya, soal penindasan dan ketidakadilan itulah. Itu Rekbook itu sangat cocok terbuka untuk bagi teman-teman juga yang berkesempatan atau ingin menulis gitu. Siapa tahu ada yang terinspirasi ya sama Mas Ulum yang pingin hasil tulisannya itu Rekbook bantu gitu untuk publish, asalkan memang setiap publisher itu pasti ada ini ya Mas ya, kriteria atau syarat harus yang berkarakter kah atau setiap penerbit itu memang punya ini ya, punya genre atau punya selera masing-masing ya, dan itu kita sebagai penulis harus mengerti dan membaca buku-buku sebelumnya dan melihat lah apa aja buku yang sudah diterbitkan. Biasanya dari situ buku seperti inilah yang diingin penerbit itu gitu, sehingga kita mengirim naskah itu ya kita bisa cocok dengan selera penerbit itu. Ya walaupun itu memang tidak mudah ya, semuanya penulis menghadapi persoalan penolakan itu kan. Tapi kalau kemudian keyakinannya mantap menjadi penulis kan, itu harus ya pantang menyerah. Kegagalan itu sebenarnya udah teman akrab lah. Kalau saya kegagalan itu teman akrab ya, yang ya hidup kita ini memang penuh dengan kegagalan, tapi bagaimana kita belajar dari kegagalan itu semuanya lah. Saya senang biasanya mendengarkan pernyataan inspiratif atau buku-buku inspirasi, motivasi itu, karena di situ kita menggugah semangat kita untuk selalu belajar, selalu kalau kita kemudian gagal kita bangkit lagi dari situ. Memang tidak bisa mulus-mulus aja hidup ini. Setuju banget. Ini khusus kaum-kaum yang masih belum sadar gitu ya, yang maunya enak aja gitu ya. Jadi memang kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu ya. Iya betul. Gagal atau berhasilnya gitu. Jadi teman-teman
So jangan khawatir ya kalau mau menyerahkan hasil tulisannya, jangan malu-malu, dicoba dulu aja. Coba kirim kemana Kak? rekbookofficial@gmail.com. Langsung aja dikirim naskah fullnya, skripnya. Terus juga cantumkan identitas teman-teman, data diri, mencakup asal, terus juga keistimewaan ya, bisa disampaikan keistimewaan dari naskah itu. Nah, ntar mungkin kita akan cantumkan nih rekbookofficial@gmail.com, langsung di sini kan. Langsung dicatat. Atau mau tanya-tanya dulu sama admin Rekbook ya, by DM ataupun by WhatsApp seperti itu. Mas Ulum, kalau Instagramnya apa sih Mas Ulum? Caulum84. Caulum84. @caulum84. Teman-teman bisa langsung follow. Tapi aku belum follow nih. Abis ini follow back ya Mas. Aku siap. Oke. Mas, mungkin selanjutnya aku pengen tahu pandangan Mas terkait literasi di Indonesia. Jadi memang Mas juga pasti mantau nih perkembangan literasi di Indonesia. Kita mengalami krisis ya Mas ya, krisis literasi. Itu ada riset terbaru memang terakhir 2022 lalu, Indonesia tuh masih minim. Nah Mas, ada pandangan gak sih soal itu? Memang ada sebagian yang ngomong bahwasanya literasi kita rendah ya, minat baca kita rendah. Tapi ada sebagian yang membantah itu gitu kan. Okay. Bukan minat literasinya rendah, tapi akses mendapatkan bacaan, akses mendapatkan buku itu yang belum merata gitu. Oke. Maksudnya adalah ke pelosok-pelosok gitu ya? Pelosok-pelosok maupun di desa-desa itu jangkauan akses buku itu masih minim, sehingga masyarakat yang pengen membaca itu kesulitan seperti itu kan. Jadi ada dua ini, ada yang ngomong dengan data bahwasanya literasi kita rendah, ada yang mengatakan bukan literasinya yang rendah, tapi akses mendapatkan bacaan itu yang belum merata atau masih nggak semuanya bisa menjangkau seperti itu. Saya pernah menulis soal Ipusnas ya. Ipusnas itu itunya program platformnya Perpusnas. Saya waktu itu menulis bagaimana sih tingkat masyarakat itu meminjam buku. Ternyata yang meminjam buku di Ipusnas itu sangat luar biasa. Satu buku itu ada yang antriannya ribuan. Iya. Kemudian saya mikir lagi, loh, betul enggak kalau kemudian tingkat literasi itu rendah? Iya. Kok yang antri membaca buku digital kok banyak banget gitu loh. Nah, kemudian ketika saya diskusi sama Kang Golagong, Duta Baca, itu ngomong bahwasanya sebenarnya tingkat literasi kita tinggi, tingkat minat baca masyarakat Indonesia itu tinggi, tapi itu tadi nggak semuanya bisa menjangkau buku bacaan seperti itu. Jadi dari sisi ada benarnya ketika kita kemudian sandingan dengan hasil reportase saya soal Ipusnas tadi, bahwasanya yang ngantri ini ribuan waktu itu, satu buku itu ribuan. Dan karena buku digital di Ipusnas itu kan konsepnya kayak buku cetak, jadi dia nggak bisa kemudian buku digital kemudian stoknya banyak, enggak, itu stoknya kayak buku. Jadi walaupun buku digital stoknya ya dia karena memang ada copyright ya, ada hak ciptanya, jadi ya stok bukunya sesuai dengan stok itu. Ketika itu habis di stok Ipusnas itu ya harus yang lain harus ngantri, dan itu ribuan yang ngantri. Berarti kan minat baca tinggi sebenarnya. Dan itu di kota ya. Iya. Dan hasil safari literasinya Kang Gong, Duta Baca, itu juga ternyata di daerah itu semangat membacanya tinggi gitu loh. Di daerah? Iya, di daerah kan waktu itu safari literasi di Jawa, di NTT, di mana saja itu Kang Gong itu minat bacanya tinggi, tapi itu tadi jangkauan akses untuk mendapatkan buku itu masih gak semuanya bisa seperti itu kan. Jadi ya nggak, kalau bagi orang yang percaya minat literasinya rendah ya mungkin mereka bisa berusaha untuk meningkatkan itu. Bagi yang percaya bahwasanya ini sebenarnya literasinya tinggi tapi ini ya berusaha untuk bagaimana bisa donasi buku dan sebagainya, seperti itu sih menurut saya. Iya, karena seringkali nih kita dibanding-bandingkan dengan negara tetangga yang punya kebiasaan bahkan detail banget nih. Misalnya orang dalam perjalanan kalau di negara tetangga itu megang buku, kita megangnya gadget. Nah siapa tahu di gadget megang e-book e-book gitu ya.
Oh, tapi di Rekbook juga ada ya Mas ya versi ininya ya, e-booknya ya. E-book ya. Untuk buku-buku Ada beberapa buku. layangan putus ada ya Kak ya. Layangan putus, Mat Karen kalau nggak salah. Layangan putus sih sama Teh Celup ya. Ada versi e-booknya. Jadi teman-teman kalau tertarik untuk mengakses itu tidak hanya lewat dari buku fisiknya aja, tapi non digitalnya juga bisa tentunya di website Rekbook ya, rekbook.id. Oke, rekbook.id. Mas Ulum, boleh dong dikasih tips, boleh tips and trick untuk para penulis pemula atau yang teman-teman yang menggugah bukan menggugah, maksudnya udah mulai tertarik nih mau ngirim naskahnya ke Rekbook. Boleh dikasih secara teknis mungkin ada tips Mas atau tipsnya sederhana ya, ketika yang pertama memang pasti naskahnya harus selesai ya. Harus selesai. Karena karya yang paling baik adalah karya yang sudah selesai, gitu kan. Kalau sebagus apapun karya kalau belum selesai kan nggak bisa diedit, nggak bisa dikritisi, nggak bisa di ini kan. Ya yang pertama harus naskah harus selesai, dirapikan, kemudian ya browsing lah di websitenya Rekbook apa saja kriterianya, seperti apa syarat-syaratnya, kemudian kirim ke emailnya dan tunggu balasannya seperti itu kan. Karena tapi sebelumnya harus membaca karya-karya Rekbook dulu. Biar mengetahui karakter buku-buku yang diterbitkan di Rekbook seperti itu. Itu akan membantu untuk memudahkan teman-teman menyesuaikan tulisannya ya, karena nanti akan ada proses kurasi dari beberapa naskah, ya tentunya akan dipilih yang terbaik dan sesuai dengan karakteristik Rekbook itu sendiri. Teman-teman mungkin kita kasih disclaimer bahwa tidak dipungut biaya apapun ya Mas ya. Yeah. Mas sendiri berpengalaman kan, maksudnya tidak mengeluarkan sepeser pun, karena kita membantu dan turut meningkatkan literasi di Indonesia. Harapannya Rekbook ini bisa menjangkau tidak hanya di Jakarta saja tapi daerah-daerah lainnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dulu untuk hari ini Mas Ulum. Terima kasih dan senang sekali bisa ketemu Mas Ulum hari ini. Sama-sama. Semoga di lain kesempatan kita ada sesi obrol-obrol lagi ya, teman-teman. Kakak tolong dijadwalkan untuk ngobrol-ngobrol kisah inspiratif lainnya. Mungkin kita akan bahas hal-hal lainnya yang lebih seru lagi dan inspiratif, supaya teman-teman bisa selalu pantengin dan nungguin terus nih channel YouTube atau podcast Rekbook nantinya. Nantikan terus kisah-kisah cerita kita berikutnya, dan Mas Ulum kita tunggu untuk karya-karya hebat lainnya. Amin. Semoga selalu semangat untuk berkarya dan menginspirasi orang banyak ya tentunya. Oke, sampai jumpa Sobat Rekbook. Salam literasi, sampai ketemu kembali.